Sari adalah seorang gadis yang sangat manja. Nak, kamu beneran apa mau nikah sama Diko? Ya bener lah Bu, kalau nggak bener ya nggak mungkin kan Sari minta izin sama bapak dan ibu. Kemarin kan Diko juga udah datang ngelamar. Ya nak, tapi kamu itu belum siap loh jadi seorang istri. Orang kamu aja masih apa-apa minta sama bapak dan ibu. Nah, betul tuh. Kalau kamu emang mau nikah, ya perbaiki dulu sikap manja kamu itu. Jangan nanti kamu udah nikah tapi tetap aja apa-apa minta bapak sama ibu. Pak, Bu, Sari itu udah nggak terlalu manja kok sekarang. Nyatanya loh, Sari udah bisa nyuci piring, nyuci baju, dan lumayan bisa masak. Tapi nak, kamu sekarang masih manja dan minta apa-apa sama bapak dan ibu. Kan seharusnya di umur kamu sekarang, kamu itu udah bisa kerja dan menghasilkan uang sendiri. Tuh, dengerin apa kata bapak. Kamu seharusnya memanfaatkan hal itu buat cari kerja dan punya uang sendiri. Jadi nggak apa-apa minta bapak dan ibu terus. Bapak sama ibu tuh hobi banget bahas begituan. Padahal kan dari awal Sari udah bilang kalau Sari itu nggak mau kerja. Biar nanti suami Sari aja yang kerja. Nah, itu nak, bener. Ibu tahu kodratnya cewek itu emang tidak wajib bekerja. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kamu bisa kerja dan menghasilkan uang sendiri. Iya nak, kan sayang kalau kamu itu udah sekolah tinggi-tinggi tapi tidak dimanfaatkan untuk mencari kerja. Ya walaupun nanti pas nikah kamu berhenti kerja itu ya nggak apa-apa. Yang penting kan sebelum kau nikah setidaknya kau punya tabungan sendiri dan pegang uang. Gak mau lah pokoknya, Sari nggak akan pernah mau kerja. Duh pak, sia-sia kita ngomongin dia panjang kali lebar. Pasti jawabannya gitu terus. Iya nih Bu, bapak sampai bingung banget deh. Harus bagaimana lagi ngomongin ini anak. Lah bapak malah asik ngobrol berdua. Udah lah, mending Sari mau ketemu Diko dulu. Itu udah dijemput soalnya. Ya udahlah nak. Ibu khawatir loh pak, kalau nanti Sari udah nikah, sifat manjanya itu nggak hilang-hilang. Iya Bu, bener banget. Bapak juga khawatirkan hal itu. Tapi siapa tahu kan setelah nikah dan dibimbing sama Diko dia bisa berubah. Jadi gak manja dan gak apa-apa minta ke kita lagi. Semoga aja ya pak. Sementara itu Diko dan Sari sedang mengobrol di sebuah kafe. Sar, aku mau jujur sama kamu deh. Jadi sebenarnya tabungan aku itu gak terlalu banyak. Kalau nanti kita nikahnya sederhana aja gimana? Walah, iya nggak apa-apa kok. Lagian aku juga nggak suka sama konsep acara pernikahan yang terlalu mewah dan rame. Alhamdulillah, makasih ya Sar. Kamu udah mau mengerti kondisi aku. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, nanti setelah kita nikah boleh nggak kalau kita tinggal di samping rumah orang tuaku? Kebetulan tahu di sana ada rumah kosong punya orang tuaku yang udah lama nggak dipakai. Kamu yang bener Sar. Emangnya kamu itu udah bilang sama orang tua kamu soal itu? Belum sih. Tapi kamu tenang aja, pasti kok dibolehin. Gimana? Kamu mau kan? Kamu kan juga bilang tadi kalau tabungan kamu itu menipis. Pasti ntar nggak cukup kalau buat beli rumah. Ya sih, aku malah kepikiran buat ngontrak aja dulu deh. Ya jangan ngontrak dong. Udah, kita tinggal di samping rumah orang tuaku aja. Jadi ntar kalau ada apa-apa, aku bisa deh minta sama orang tuaku. Tapi Sar, aku jadi gak enak. Kan kalau kamu itu udah jadi istri aku, ya kamu tuh udah sepenuhnya jadi tanggung jawab aku. Masa kamu masih mau minta apa-apa sama orang tua kamu sih? Kamu nih gak usah dibikin ribet dan pusing apa. Kalau ada yang enak ngapain coba? Sok-sokan mikirin tanggung jawab. Udah toh, nurut aja apa yang aku bilang. Sore harinya. Assalamualaikum, Sari pulang. Waalaikumsalam. Tumben nak kamu pulangnya jam segini. Oh ya, si Diko gak mampir sekalian? Enggak pak, katanya dia ada urusan penting. Oh iya, ibu mana pak? Aku mau ngomong penting sama ibu dan bapak. Kamu mau ngomong penting apa tuh sama bapak dan ibu ini? Ada deh. Bu, ibu. Iya nak, ada apa toh? Sari mau ngomong penting sama ibu dan bapak. Ngomong penting apa emangnya? Kok tumben banget? Jangan-jangan kamu mau batalin pernikahan kamu sama Diko ya? Ibu, ya enggak lah. Ibu nih kok kepikiran kayak gitu sih? Jadi ya pak, bu, Sari tuh mau minta izin. Besok pas Sari udah nikah sama Diko, kita boleh ya tinggal di rumah kosong punya bapak dan ibu yang ada di samping rumah ini. Loh, kenapa emangnya? Kok kalian mau tinggal di situ? Emangnya Diko belum menyiapkan rumah buat kalian tinggal habis nikah nanti? Iya nak, masa nanti kalian udah nikah tapi tinggal di samping rumah ini? Seharusnya kan kalian itu tinggal di rumah yang udah Diko siapin. Kan itu tanggung jawab dia. Bapak sama ibu pelit banget sih. Pak, bu, Diko itu sekarang tabungannya lagi nipis banget.
Soalnya kemarin ada beberapa masalah. Jadinya ntar mungkin kita bakal bikin pesta pernikahannya sederhana. Dan juga tabungannya pasti nggak cukup kalau buat bikin rumah. Sari calon suami kamu tuh gimana sih? Ya kalau emang tabungannya belum cukup buat nikah dan bikin rumah ya jangan nikah dulu dong. Udah tahu kayak gitu kok kalian ngebet banget mau nikah sih. Pak, kita itu udah cukup umur buat nikah. Nanti kalau ditunda-tunda yang ada kita malah nggak nikah-nikah. Bapak mau gitu kalau nanti anaknya jadi perawan tua? Ya nggak gitu juga, Nak. Tapi kan kalau emang Diko itu niat buat nikahin kamu dari awal, pasti dia udah nyiapin rumah buat kalian tinggal habis nikah. Pak, Bu, dia itu udah ada rencana gitu. Tapi ya gimana, orang keadaannya gini, ya nggak bisa dipaksa dong. Udah ya, pokoknya nanti setelah nikah, Sari sama Diko bakalan tinggal di rumah samping. Sari ke kamar dulu ya kalau gitu, capek banget mau istirahat ini. Tunggu dulu Nak. Astagfirullahaladzim, bapak sama ibu itu belum selesai ngomong loh. Pak gimana ini? Kalau Sari dan suaminya nanti tinggal di samping rumah kita, yang ada Sari itu nggak akan pernah bisa mandiri, Pak. Dia bakal manjat terus dan apa-apa minta sama kita. Bapak juga bingung nih, Bu, harus gimana? Apa kita jangan izinkan si Sari itu sama Diko tinggal di samping rumah kita aja ya? Bapak yakin nggak mau ngizinin? Nanti yang ada Sari bakal ngamuk loh. Apalagi katanya tadi Diko nggak punya cukup tabungan buat beli rumah. Terus kita harus gimana, Bu? Bapak udah kehabisan cara nih. Ya udahlah Pak, mau gimana lagi? Izinin aja. Sari juga kan anak kita satu-satunya. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa. Cuma emang ibu takut aja dia keterusan manjanya. Bener banget apa yang ibu bilang. Ya udah kita izinkan aja. Tapi kalau bisa kita jangan terlalu manjain si Sari lagi nanti setelah menikah ya. Setuju Pak, kita jangan keseringan ngeiyain semua permintaan dia. Beberapa minggu kemudian Sari dan Diko pun menikah dan setelah itu mereka pun tinggal di samping rumah orang tua Sari. Sari, ini beneran kita boleh tinggal di sini sama orang tua kamu? Orang tua kamu itu nggak keberatan sama sekali kan? Ya nggak mungkin lah mereka keberatan. Orang dipakai tinggal sama anak dan menantunya sendiri. Alhamdulillah kalau gitu orang tua kamu itu nggak keberatan. Tapi nanti setelah tabungan kita itu cukup kita beli rumah sendiri ya. Nggak usah. Udah toh kita tinggal di sini aja. Uang tabungan kita kan bisa dibuat beli yang lain. Tapi Sar, aku itu gak enak hati sama orang tua kamu. Udahlah, kamu tuh nggak usah pakai acara nggak enak hati. Dengar ya, kalau ada yang mudah dan gratis, ngapain coba harus ngeluarin uang? Udah yuk, mending kita langsung beresin barang-barang kita dulu. Habis itu kita bisa istirahat deh. Tak lama, Akhirnya kita bisa istirahat juga. Iya, kita kan belum beli sembako ya. astagfirullah, iya Sar, aku lupa. Ya udah nanti habis istirahat aku langsung beli deh. Gak usah, ntar aku ngambil sembako di rumah bapak dan ibu aja. Uangnya biar ditabung aja. Ya jangan toh, masa kita itu udah numpang di rumah punya orang tua kamu, kita juga mau minta sembako ke mereka sih? Kata siapa numpang? Orang ini kan rumahnya udah dikasih ke kita. Ini loh, rumah udah lama gak ditempatin. Gak apa-apa kok. Ya udah, aku ke rumah bapak dan ibu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, makin gak enak nih aku. Di rumah Pak Anton dan Bu Tini. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Nak, kamu lagi ngapain kesini? Baru aja nikah masa udah pulang ke rumah orang tua? Kamu nih gimana sih? Iya nih, kamu nih ya. Udah sana balik ke suami kamu. Bapak sama ibu apa-apaan sih? Orang Sari kesini cuma buat minta sembako doang kok. Nah, ini dia. Untung aja bapak dan ibu selalu nyetok sembako yang banyak. Ya ampun Nak, emangnya suami kamu itu gak ngasih uang gitu buat beli sembako? Ngasih kok Pak, cuma kan mending uangnya itu ditabung. Kalau sembako doang mah bisa minta bapak sama ibu. Astagfirullah Nak, ya nggak bisa gitu dong. Kan kamu udah menikah, jadi soal sembako dan yang lainnya itu jadi tanggung jawab suami kamu. Kamu nggak boleh terus-terusan minta sama ibu dan bapak. Tuh Nak, dengerin apa kata ibu kamu. Ibu sama bapak lo nggak sekali dua kali ngomongin tentang ini. Tapi kok kamu itu masih aja sih? Bapak sama ibu tuh berlebihan banget sih. Kan kalau selagi masih bisa dibantu sama bapak dan ibu, kenapa enggak coba? Aku ini kan anak satu-satunya. Jadi apa salahnya coba minta sama orang tua? Kan bagus. Nanti aku sama suamiku jadi punya tabungan banyak. Udah ya, aku bawa ini sembakonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ini mah si Sari gak bakal bisa berubah, Bu. Keputusan kita mengizinkan dia tinggal di samping ternyata salah besar ya, Bu. Sementara itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Sar, itu beneran apa yang kamu bawa sembako sebanyak itu?
Ya iya dong, kan aku udah bilang tadi aku mau ngambil sembako di rumah bapak dan ibu. Lihat nih, banyak kan? Udah ya Sar, besok-besok gak usah ambil sembako di rumah orang tua kamu lagi. Aku bener-bener gak enak. Aku merasa jadi suami yang gak bertanggung jawab kalau kayak gitu. Udah toh, ya ampun, kamu ini ya. Tadi kan ini udah kita bahas, dan kamu nyatanya tadi setuju-setuju aja kok. Ya sih, tapi kan aku tetap ngerasa gak enak sama orang tua kamu Sar. Udahlah ya, kita ngontrak aja, jangan tinggal di sini. Entar kamu malah terus-terusan lagi ngambil sembako di rumah orang tua kamu. Dih, ya nggak mau lah. Kontrak itu ya sempit dan juga harus bayar setiap bulan. Kalau kita tinggal di sini kan udah luas, nggak perlu bayar lagi. Sar, aku itu bukannya mau ngajak berantem kamu terus, tapi yang kamu lakukan itu udah salah loh. Setelah kita menikah, kita nggak boleh terus bergantung sama orang tua. Kasian kenapa coba? Orang tuaku aja itu punya banyak uang. Sayang dong kalau punya orang tua kaya nggak dimanfaatin. Udahlah, aku capek, mau masak dulu kalau gitu. Saat di dapur, Enak juga ya bisa ngambil sembako di rumah bapak dan ibu. Jadi aku sama Diko nggak perlu deh ngeluarin uang buat beli sembako. Kalau aku terus-terusan ngambil sembako di rumah bapak dan ibu, aku dan Diko bakal bisa nabung uang yang banyak. Jadi pengen beli mobil mewah deh. Kalau gitu, gas lah, aku bakal terus-terusan ngambil sembako di rumah bapak dan ibu. sejak saat itu pun Sari keterusan mengambil sembako di rumah orang tuanya, padahal ia mampu membeli sendiri. Ya ampun Pak, kita harus gimana coba? Ini si Sari keterusan ngambilin sembako di rumah kita. Ya walaupun dia itu anak kita, tapi kan nggak baik kalau dia terus-terusan ngandelin orang tuanya. Padahal kan dia udah nikah. Ya Bu, tapi gimana ya? Kita juga udah berkali-kali nasihatin dia, tapi nyatanya nasihat kita itu sama sekali nggak mempan ke dia. Nah itu dia Pak masalahnya. Tahu nggak, sampai para tetangga itu pada ngomongin kita dan anak kita. Katanya gara-gara kita terlalu manjain, makanya deh si Sari itu jadi suka sering manfaatin sembako dari kita. Bu, kita itu nggak bisa nyegah tetangga buat nggak ngomongin kita, apalagi kan kadang mereka itu lihat sendiri. Bu, gimana kalau stok sembako kita sembunyikan aja dari si Sari, biar dia itu nggak keterusan Bu. Kasihan loh si Diko, hampir tiap hari minta maaf. Si Diko benar-benar merasa bersalah jadi suami yang nggak bertanggung jawab katanya. Bapak jadi nggak tega loh Bu. Wah, ide yang bagus tuh Pak. Kalau nggak salah kan kita punya gudang yang udah lama nggak kepake tuh. Kita taruh aja di sana. Terus jangan lupa kita kunci. Nah boleh Bu, kalau gitu sekarang aja ya kita pindahin sebelum nanti si Sari minta sembako lagi. Tak lama kemudian Sari pun datang. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Loh, Bapak sama Ibu abis ngapain? Kok kelihatannya capek banget gitu? Enggak kok, enggak habis lagi ngapa-ngapain, cuma tadi capek aja gitu, habis olahraga bareng-bareng. Walah, tumben-tumbenan. Loh Pak, ini stok sembakonya kok nggak ada sih? Pasti Bapak sama Ibu sembunyiin ya? Mana ada kita sembunyikan, Bapak sama Ibu tuh lagi nggak nyetok sembako. Udah, mulai sekarang kamu itu beli aja sendiri sembakonya ya. Ya nggak bisa gitu dong Pak, Bu. Kan Sari sama suami Sari mau nabung, masa disuruh beli sembako sendiri? Ya nggak apa-apa toh nak, beli sembako kan nggak mahal-mahal banget. Jadi uang sisa dari beli sembako kan bisa ditabung. Jangan ngandelin minta sembako di rumah Bapak dan Ibu terus dong. Ya ampun, Bapak sama Ibu nih keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya loh kalian tuh pelit sama anak sendiri. Nak, kita tuh bukannya pelit, tapi ini demi kebaikan kamu. Kamu gak kasihan apa? Setiap hari loh si Diko kesini minta maaf karena kamu terus-terusan ngambil sembako dari sini. Alah, dianya aja Bu yang alay. Aku loh udah bilang berkali-kali ke dia kalau nggak apa-apa ngambil sembako di rumah Bapak dan Ibu. Dianya malah sok-sokan gak enak hati. Ya berarti dia punya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Mau ya kamu dukung gitu loh. Jangan kamu malah terus-terusan mengambil sembako di sini dan buat suami kamu itu makin gak enak hati. Nggak mau. Udahlah kalau gitu, aku minta uang aja buat beli sembako. Kalau emang Bapak dan Ibu nggak lagi nyetok sembako di rumah. Lah ini anak bener-bener ya. Nak, kamu tuh kebiasaan banget sih. Kamu loh udah nikah. Ya kalau minta uang sama suami kamu dong, jangan malah sama bapak dan ibu. Nah, bener banget itu loh nak. Kalau semisalnya emang suami kamu itu nggak ada uang dan lagi kesusahan, baru Bapak dan Ibu bakal ngasih kamu uang. Nyebelin banget sih Bapak sama Ibu. Udahlah kalau gitu, aku mau pulang aja. Alhamdulillah ya Bu, cara kita berhasil ya walaupun tuh anak tuh ngomel-ngomel. Iya Pak, Alhamdulillah banget. Semoga aja cara ini manjur ya Pak. Bikin Sari berubah jadi nggak manja lagi ke kita.
Ya Bu, semoga aja ya. Oh ya Ibu, Bapak kelupaan. Tadi kita diundang Bu ke rumahnya Bu Siti. Katanya kan dia itu mau buat acara gitu. Jadi kita berdua disuruh rewang gitu loh Bu. Walah, ya udah Pak, kalau gitu langsung berangkat aja yuk. Ya Bu, yuk langsung berangkat aja. Ya jangan lupa rumah kita langsung dikunci aja ya. Pak Anton dan Bu Tini pun pergi rewang. Wah, itu bapak sama ibu mau pergi kemana ya? Tumben banget pergi berdua. Berarti rumahnya kosong nih. Aku harus cari tahu gimana bapak dan ibu nyembunyiin stok sembako mereka. Gak mungkin kan mereka itu gak nyetok sembako. Mustahil banget. Kalau gitu langsung gas aja lah. Oh iya, untung aja aku punya kunci cadangan rumah. Walaupun rumahnya dikunci, aku masih bisa tetap masuk. Hahaha. Sari pun masuk ke dalam rumah orang tuanya dengan menggunakan kunci cadangan. Nah, bener kan? Ternyata semua stok sembakonya disembunyiin sama bapak dan ibu di gudang ini. Untung aja aku punya semua kunci cadangan di rumah ini. Jadi kan gak ada satu pun ruangan yang gak bisa dibuka sama aku. Hahaha. Mana ternyata bapak dan ibu beli stok sembakonya makin banyak. Parah banget sih mereka ini. Masa gak mau berbagi sama anaknya sendiri? Aku jadi punya ide bagus nih. Aku ambil sebagian sembako ini terus aku jual, kan lumayan bisa dapat banyak uang. Jadi tabunganku bisa cepat banyak. Wah, ideku gacor juga. Ya udahlah, langsung aku bawa sebagian sembakonya. Terus abis itu langsung aku jualin deh di depan jalan. Dibeli, sembako murah, sembako murah. Ayo Pak, Bu, dibeli sembakonya. Duh, ini kok nggak ada yang mau beli sembako jualanku apa? Padahal kan aku udah kasih harga murah. Astagfirullahaladzim Sar, kamu ngapain di sini? Dan kamu lagi jualan sembako punya siapa? Jangan-jangan itu sembako orang tua kamu ya? Kalau iya emangnya kenapa? Toh ntar hasilnya juga kan buat kita berdua. Yuk bantuin aku jual biar cepet laku. Tapi jangan sampai cepu ya sama bapak dan ibu. Ya ampun Sari, kamu tuh udah keterlaluan banget sih. Kok tega-teganya kamu itu jualin sembako punya orang tua kamu sendiri? Ini kan buat stok sembako di rumah orang tua kamu, Sar. Udahlah, kamu mah gak usah kebanyakan ngomong. Buruan bantuin aku Astagfirullah, kok tanganku tiba-tiba sakit banget. Dik, lihat nih, ada ulet-ulet yang keluar dari tanganku. Tolongin aku. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih? Ya udah yuk kita langsung ke rumah sakit. Sari pun dibawa ke rumah sakit. Ia pun lalu didiagnosa bahwa tangannya mengalami penyakit yang sangat langka yang menyebabkan tangannya tidak bisa berfungsi lagi.